Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bilar sadar ada seorang penyusup. Pangeran ke-19, aku membuatkan sup untukmu. Ya, masuklah. Taruh aja di meja, kau boleh pergi. Pangeran ke-19, tadi kamu pergi. Baik, lalu Kuchensha berkultivasi atau bermeditasi. Karena perlindungan naga dan juga kekuatan nomor 2 saling menolak, mereka berdua berkelahi di dalam tubuh Kuchensha. Guru, tolong. Lalu Kuchensha pingsan. Apa yang terjadi? Billard, kau terlalu terburu-buru. Kalau aja nggak ada pelindung tubuh naga, mungkin kamu sudah mati. Lalu jiwa naga membawanya ke ruang dimensi lain. Memaksa menerobos adalah hal yang mustahil. Dilihat dari sifatmu yang terburu-buru, kau harus menunggu kesempatan itu datang. Sekarang, kau masih belum bisa mengatasi situasi di kerajaan. Kau kembali di waktu yang gak tepat. Ditambah lagi, kondisi tubuhmu juga. Membawa Billard masuk juga akan sulit. Setelah menyerap 3 macam benda dewa, tubuhmu memasuki fase semi-entitas. Kekuatanmu belum pulih 1 level pun. Kau masih terlalu lemah. Selamatkan Billard dulu aja. Kita masih butuh dia. Jiwa naga mencoba menyembuhkannya. Aura energi di seluruh garis meridian tubuhnya sudah dirusak. Ini menyebabkan garis meridiannya gak bisa berfungsi dengan baik. Ini lalu muncul pil yang tadi. Pil roh dunia dimensi. Sudah disimpan dalam waktu yang lama. Apakah dia aktif kembali? Lalu pil itu mulai menyerap energi. Gawat. Karena tidak sadarkan diri, pil roh dunia dimensi mulai menyerap energi sekitar untuk memulihkan tubuhnya. Meskipun agak sedikit disayangkan, tapi aku harus melepaskan pil ini. Tidak bisa. Dengan kekuatanku yang sekarang, aku gak bisa melawan kekuatan pil roh dunia dimensi. Lalu jiwa naga mengeluarkan atau menarik 3 batu. Lalu pil roh itu mulai menyerap energi dari batu itu. Seperti yang kuprediksi, kekuatan melahapnya cepat sekali. Lalu pil roh itu kembali. Pil roh dunia dimensi emang ajaib. Dia mulai memulihkan tubuh Billard. Akhir-akhir ini, suasana kerajaan memanas. Mereka semua ingin mendapatkan 3 benda dewa itu. Satu-satunya cara adalah dengan terus memanfaatkan Billard. Lalu Kuchensha pun bangun. Terima kasih guru, telah menyelamatkan nyawaku. Rasakan pil roh dunia dimensi yang ada di dadamu. Dia udah aktif kembali. Aku merasakan ada kekuatan besar dalam diriku. Perasaan ini sangat luar biasa. Kenapa aku merasa pil roh ini menolak keberadaan guru? Apakah karena guru adalah dewa? Jangan pengaruhi aku lagi. Billard, pil itu sekarang emang menyatu di tubuhmu. Tapi sisi negatif pil itu masih tetap ada. Kalau kau ingin menghilangkannya, kau memerlukan benda yang sama, yaitu batu Wuxin. Batu Wuxin memiliki kekuatan itu. Jiwa naga menjelaskan, batu ini berasal dari gunung ajaib yang udah gak terhitung berapa lama keberadaannya. Kalau kamu bisa mendapatkannya, itu sama halnya dengan kau mendapatkan dewa pelindung. Kau akan aman selamanya. Bagaimana cara mendapatkannya? Saat aku datang ke daerah kerajaan, aku gak sengaja merasakan ada atmosfer para dewa. Batu itu ada di pegunungan di sekitar kerajaan. Tapi kalau aku pergi dengan keadaan begini, bukankah aku sama aja mengungkapkan identitas diriku yang sebenarnya? Untuk mengurus hal ini, gak boleh terlalu terburu-buru. Cari waktu yang tepat baru pergi. Aku menghilang cukup lama. Orang kerajaan pasti akan curiga. Lapor Tuan Tianqin, ada masalah apa? Hamba mendengar kabar bahwa Billard setuju dalam rencana pengembalian negara. Tapi dia juga harus membantu Billard menjadi kaisar. Katanya ingin mengembalikan negara, tapi masih ingin menjadi kaisar. Gak ada ketulusan sama sekali. Urusan pengembalian negara, gak ada Billard pun gak ada pengaruhnya untukku. Hamba mengerti. Ternyata begitu. Hamba akan pergi melaksanakannya. Kau sendiri yang mengatakannya, Pangeran ke-19. Dan ternyata ada 2 Cuishue. Dalam hati, gak tahu siapa ini. Seharusnya itu yang tadi, yang tidak punya wajah. Pelayan ini sepertinya masih lama baru akan sadarkan diri. Aku pergi membebaskan Billard dulu. Lalu Cuishue bangun. Pangeran ke-19 dalam bahaya. Aku harus menolongnya. Aku harus segera menemui Billard. Aku ingat ada jalan kecil. Cuishue yang palsu masuk dalam kamar Pangeran ke-19. Dan yang palsu ini ternyata membawa pisau dan ingin membunuh Kuchensha.
Tapi Kucensha bangun dan berhasil menggagalkannya. Pergi! Sial! Dia pun akhirnya pergi. Ada orang. Ini adalah waktu yang tepat untuk mencari benda itu. Gawat, Pangeran 19. Ada orang yang bisa mengubah wajah yang ingin membunuh pangeran. Mengubah wajah. Kalian berdua ikut denganku berakting. Tolong, ada pembunuh. Tangkap pembunuh itu. Kalian pergi tangkap pembunuh itu. Sisanya ikut denganku mencari bantuan. Baik, akhirnya keluar juga. Kalau begitu, hamba kembali ke kerajaan. Pangeran ke-19, mohon berhati-hati. Hei, kenapa kau bisa sadar? Di mana Billard? Pangeran ke-19, dia udah mati. Mati? Oh iya, kenapa kau mirip sekali denganku? Mari ku bawa untuk melihat mayatnya. Tolong jangan bunuh aku. Meskipun aku dengar para pangeran itu bodoh, tapi aku gak mengira akan selemah ini. Nah, sudah sampai. Dalam hati si tanpa muka pasti ada yang disembunyikan. Billard benar-benar mati, tapi nafasnya udah gak ada dan tubuhnya juga dingin sekali. Gawat, ada orang yang mendekat. Sepertinya ada yang aku lewatkan dari pagi. Aku harus membereskannya sendiri. Pelayan, jangan biarkan aku menangkapmu lagi. Kakak ke-14, kau udah datang. Guru, benarkah di sini kau harus berhati-hati? Semua tempat yang memiliki barang berharga pasti berbahaya. Dalam hati Kucensha, mungkin ancaman yang paling berbahaya untukku adalah kamu, Guru. Baik, Guru. Lalu Tiane mulai bermeditasi. Dalam hati jiwa naga ada peningkatan dari sejak hari pertama pemulihanku sampai sekarang. Dalam hati Kucensha, ikuti aja apa perintahnya, karena sekarang masih ada untungnya bagiku. Lalu mereka pergi ke sebuah tempat. Guru, di sini tempatnya. Biarkan aku merasakannya. Menurut legenda, tempat ini mungkin juga adalah tanah naga. Tapi sampai saat ini, gak ada orang yang bisa menemukannya. Gunung ini gak terbatas. Kalau kamu gak tahu jelas di mana, dia akan membuatmu sakit kepala. Udah gak jauh. Seharusnya ada di sekitar sini. Jalan terus ke depan. Baik, tunggu. Harusnya di sekitar sini. Coba jalan lurus lagi ke depan. Billard, ayo kita turun. Baik, Guru. Sepertinya udah sampai. Berdasarkan petunjuk Guru, harusnya batu itu ada di bawah sini. Ha! Guru, lihat. Di sini ada sebuah gua. Batu uksin sepertinya semakin kuat. Coba masuklah ke dalam. Baik, di sini ada sebuah jalan rahasia. Waspadalah. Billard, hati-hati. Wah, Guru, cepat lihat. Di waktu bersamaan, di kediaman Pangeran ke-7, hamba masih belum bisa mengetahui hadiah apa yang diberikan Kaisar untuk Pangeran ke-10. Tapi akhir-akhir ini, keberadaan Pangeran ke-10 sangat tidak stabil. Oh, apa yang dilakukan kakak ke-10? Maaf, hamba lalai mengawasinya, Tuan. Terus awasi dia dari sekarang maupun beberapa waktu ke depan. Siap, dunia ini akan menjadi saksi atas pencapaianku. Tidak aku sangka, ternyata ada ruang kosong di dalamnya. Wah, ternyata Guru punya begitu banyak barang berharga di sini. Lakukan urusan yang penting dulu sekarang. Kita harus segera menemukan batu uksin itu. Dalam hati Kucensha, Pyro dunia dimensi ini udah mulai bereaksi lagi. Bertahanlah sebentar lagi, kamu akan segera menemukan batu uksin. Apa kau baik-baik aja? Beristirahatlah sebentar, nanti baru lanjut lagi. Aku rasa kita terlalu menganggap enteng pil roh dunia dimensi itu. Tapi tidak apa-apa, aku masih baik-baik aja. Ayo Guru, segera kita lanjutkan pencarian batu itu. Aku khawatir gak bisa bertahan lama di sini. Aneh, kenapa udah mencari begitu lama tapi masih belum menemukannya. Billard, kamu istirahatlah dulu dan jangan pergi kemana-mana. Biarkan aku memusatkan konsentrasi untuk mendeteksi di mana keberadaan batu uksin. Tapi aku udah menyentuh sesuatu yang ada di sini, Guru. Billard, kamu. Lalu tiba-tiba awan mulai gelap. Kenapa tiba-tiba ada perasaan yang gak nyaman seperti ini? Jiwa naga berkata, gak disangka ternyata ada jalan rahasia di tempat ini. Sepertinya orang yang membuat ruang rahasia ini cukup teliti dan berhati-hati. Kucensha merespon, aku juga baru sadar ketika tahu nilai dari kunci keramik ini. Rasanya seperti gak bisa mengendalikan tanganku. Lalu muncul sebuah jalan rahasia. Ini, di dalam sini ada gelombang energi sejati. Apa kau mau melihat ke dalam? Ya, sepertinya gak ada pilihan lain. Perhatikan langkah kakimu, kabut yang begitu tebal. Di depan sepertinya ada sesuatu. Cobalah periksa. Kucensha mencoba memeriksa dan terlihat seperti sebuah batu nisan. Tampaknya tempat ini telah lama ditinggalkan. Gak disangka ternyata dia ada di sini. Guru, apakah Guru mengenali tempat ini? Ada begitu banyak orang yang ingin mencari benda-benda berharga dari sekte-sekte terdahulu. Selalu mencari kesana kemari, namun gak pernah dapat menemukannya. Gak disangka ternyata dia ada di sini. Tempat ini disebut gudang naga api, tetapi telah dimusnahkan ribuan tahun yang lalu. Aku merasa kita semakin dekat dengan batu uksin. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan perjalanannya. Kabut ini kenapa semakin tebal? Aku nggak bisa melihat apapun di sini. Kabut ini memiliki racun. Coba gunakan Pyro dunia dimensi untuk mencoba apa dia bisa menyerapnya atau enggak. Hati-hati. Baiklah, Kucensha mengaktifkan Pyro rohnya dan tiba-tiba muncul beberapa penjaga. Wah, Guru, apa ini? Mereka seharusnya
adalah pengawal penjaga gerbang. Kamu berhati-hatilah. Jangan pernah menyentuh mereka sedikit pun. Aduh, guru, jika tidak sengaja menyentuh benda lain gimana? Awas, tiba-tiba ada panah yang datang ke arah Kucensha. Untungnya Kucensha berhasil menghindarinya. Apakah ini serangan dari pengawal penjaga gerbang? Rasanya nggak terlalu membahayakan. Lihatlah kakimu. Apa? Jangan bergerak. Berdasarkan posisi jarak pandang mata, tempat yang kamu injak sudah dipenuhi dengan mata panah. Ini bukanlah serangan yang baru kamu lihat tadi, melainkan satu jurus samaran yang sangat mematikan. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Aku buatkan boneka pelindung unsur tanah untuk menggantikan posisimu. Baik. Lalu Kucensha membuat sebuah boneka tanah. Pergi. Saat dia jalan, bonekanya menginjak perangkap. Hampir aja aku mati tadi. Dasar bodoh. Ayo cepat pergi dan tetaplah berhati-hati. Mereka pun mulai jalan. Guru, kamu jalan dulu aja. Setelah melewati perjalanan yang lama, udah buntu. Guru, apakah ini batu Wuxin? Benar, ini adalah batu Wuxin. Wah, kita cukup beruntung juga. Ternyata semudah itu menemukan batu Wuxin. Tapi apakah yakin gak palsu? Aneh, batu Wuxin yang satu ini kekuatannya terlalu lemah. Oh, ternyata begitu. Lalu tiba-tiba pintunya terbuka. Tampaknya kita telah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Inilah gudang naga api yang sesungguhnya. Billard, ayo kita masuk. Mereka pun masuk ke dalam. Kabut di dalam sana tebal sekali. Aku sama sekali gak bisa melihat apapun. Lalu Kucensha mengeluarkan pil roh dunia dimensinya. Pergilah. Lalu pil itu mulai menyerap kabutnya. Dan setelah kabutnya menghilang, kita melihat sebuah tengkorak dengan mahkota di kepalanya. Ini batu Wuxinnya. Ada yang aneh dengan tempat ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Oh, ternyata di sini ada pengawal penjaga arai. Ketika menara naga ini dilindungi oleh mata arai agar tempat ini gak bisa ditemukan oleh siapapun. Setelah mereka dihancurkan, maka sudah tidak akan ada kabut lagi. Pergilah. Hancurkan. Kelihatannya dia adalah guru besarnya. Ternyata ada tentara hantu juga di sini. Tapi tampaknya gak terlalu membahayakan. Guru, lihatlah apa yang ada di depan itu. Sepertinya sebuah kotak. Harusnya bisa dibuka sih. Guru, ada sesuatu di dalamnya. Tidak disangka. Ternyata benda-benda itu ada di dalam kotak ini. Apa ini? Ini cermin pengusir hantu. Ternyata tersimpan di tempat seperti ini. Cermin pengusir hantu. Pada masa itu, demi bisa mendapatkannya, sekte-sekte utama di dunia saling membunuh satu sama lain. Perang pun akhirnya pecah pada Tianyun tahun 470. Pada waktu bersamaan di tempat kediaman Billard Chia, Tuan ke-19. Udah larut malam, udah saatnya kita beristirahat. Oh iya, aku udah tahu. Kamu turunlah ke bawah. Siap. Ada orang. Adik ke-19, apakah udah tidur? Oh, ternyata kakak ke-14. Aku masih belum tidur. Masuklah. Udah begitu larut malam begini, aku masih datang menemui adik ke-19. Emang ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Oh iya? Masalah apa yang ingin ditanyakan oleh kakak ke-14? Apakah cedera adik ke-19 sudah membaik? Terima kasih perhatiannya, kakak ke-14. Cederaku udah membaik banyak. Syukurlah jika begitu. Oh iya, pelayan yang bertugas membuatkan obat, kemana dia sekarang? Rasanya aku udah gak pernah melihatnya lagi datang mengantarkan obat. Yang kakak ke-14 maksud apakah adalah Cui Shui? Dia udah trauma dengan kejadian waktu itu. Oleh karenanya, dia terus beristirahat dalam rumah dan jarang keluar. Pengawal, panggil Cui Shui kemari. Tuan ke-19, apakah Tuan memanggilku? Bagaimana? Apakah sudah membaik? Terima kasih atas perhatian Tuan ke-19. Cui Shui sudah membaik. Syukurlah jika begitu. Aku tidak akan mengganggu waktu istirahat adik ke-19. Kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hati kakak ke-14. Tuan, enyahlah. Dalam hati Cui Shui, meski penampilannya dari luar gak begitu ada masalah, namun kebiasaan dan pembawaan Billard tidak bisa ditiru sama persis dengannya. Kelihatannya kamu harus berhati-hati. Cobalah untuk tidak sering memperlihatkan diri. Untungnya, pelayan yang satu ini udah ditangkap kembali dan menggunakan metode rahasiaku untuk mengendalikannya. Jika tidak, pasti akan menimbulkan kecurigaan pada orang lain. Dan yang lebih pentingnya lagi, dari informasi yang aku dapat, Billard ternyata belum mati. Mayat Billard yang terjatuh ke dalam sumur masih belum ditemukan sampai saat ini. Berdasarkan informasi dari pelayan itu, Billard udah meninggalkan kota kekaisaran. Jika ini benar dan dia kembali seorang diri, maka kejadian pembunuhan itu pasti akan terungkap. Apapun yang terjadi, aku harus segera menemukan Billard dimanapun dia sekarang. Jika tidak, apa yang udah aku lakukan sekarang semuanya sia-sia aja. Sekarang kita pergi ke tempat kediaman pangeran ke-16. Apakah ini hanya ilusiku sendiri? Semenjak insiden pembunuhan itu, setiap kali aku melihat adik ke-19, aku selalu merasa kalau dia memiliki sesuatu yang mencurigakan. Tapi entah kenapa rasa curiga ini muncul. Lalu muncul sebuah burung. Ini pesan rahasia. Lalu suratnya diambil. Pergilah. Saat dibuka, pangeran ke-7 mengirim orang untuk mencari informasi secara rahasia dan tidak menemukan apapun. Kakak ke-7 emang benar-benar orang yang sangat serius dalam bekerja. Udah memeriksa begitu lama dan masih aja belum menyerah. Jadi apa hasil pencarianmu? Mengenai masalah adik ke-19, aku udah tidak mengkhawatirkannya lagi. Rasanya aku udah boleh mengurus masalah yang lain. Pada waktu yang bersamaan, ketika Billard dan guru sedang berada di gudang naga iblis. Hebat sekali cermin ini. Jangan terus menatap ke dalam cermin itu. Dia bisa menguras energi sejatimu. Gawat, benda berharga ini cukup membahayakan juga ternyata. Ini pil gas kerajaan. Bagus, sangat cocok denganmu yang sekarang. Billard, terimalah ini. Apa ini? Jangan banyak bertanya. Cepat, renggangkan lututmu
Dan gunakan obat ini untuk menyembuhkan cederamu. Baik, tutup matamu dan rasakanlah perlahan-lahan. Ini pil darah Fen. Tidak disangka, gudang naga iblis meskipun udah dimusnahkan, masih bisa tersisa obat semacam ini. Lalu Kuchensha menggunakannya. Energi sejatinya keluar dari tubuh. Rasanya seperti naik tingkat ketiga. Akhirnya aku berhasil menembusnya. Biarkan aku mencoba kekuatannya dulu. Saat dicoba, daya hancur serangannya sangat besar. Ini hanyalah energi sejati yang keluar dari dalam tubuh saja. Sedangkan energi sejati tingkat ketiga, jika keluar dari tubuh, bisa membunuh orang sampai jarak ribuan mil. Yang kamu alami saat ini hanyalah energi sejati yang berubah menjadi senjata aja. Energi sejati yang berubah menjadi senjata ini tidak memiliki kadar berat sama sekali. Oleh karenanya, akan sangat ringan pada saat digunakan. Tidak hanya itu aja, dia juga bisa berubah jadi senjata lainnya. Tunggulah waktunya tiba, maka kamu akan tahu dengan sendirinya. Wah, hebat sekali. Guru, lihatlah itu. Batu uksinya mulai bersinar. Pada waktu yang bersamaan, di tempat kediaman Billard, ya, Tianqin, bagaimana perkembangannya sekarang? Guru, hamba udah menyamar menjadi Billard, menyelinap masuk ke kediaman Pangeran Billard di dalam istana. Ya, bagus, jika berhasil seperti yang direncanakan, maka kau pasti akan mendapatkan imbalan yang sesuai. Terima kasih guru. Mengenai masalah Billard dan ternyata belum mati ini, gak boleh diberitahu pada guru besar. Jika tidak, maka aku akan menanggung hukuman yang mengerikan itu. Aku yang sedang menyamar sebagai Billard ini gak bisa semudah itu aja meninggalkan istana. Begitu banyak orang yang bisa memperhatikanku di sini. Billard, apapun yang terjadi, kau harus mati. Tapi pertama-tama, aku harus tahu di mana posisimu sekarang. Tidak ada cara lagi. Aku mau gak mau harus menggunakan ulat roh pencari untuk mencari keberadaan Billard. Meskipun rasanya sedikit gak rela, tapi aku rasa cukup impas untuk membayar harganya kelak. Dikatakan bahwa ulat roh pencari ini dapat melacak seseorang dalam jarak 10.000 mil dengan menggunakan rangsangan penciumannya. Bahkan bisa melacak bekas jejak yang ada di udara sekalipun. Sekarang masih sebagai telur. Aku harap dia segera menetas menjadi ulat. Pertama-tama harus merangsang bau dari sepatu Billard ini dulu. Serangga itu mencium baunya, lalu serangga itu pergi. Dengan begitu, maka pasti akan berhasil. Sekarang waktunya untuk menunggu kabar. Lalu tiba-tiba ada yang datang di belakang tanpa muka. Untuk apa datang kemari? Aku udah pernah berdiskusi dengan Billard. Kenapa kau masih membunuhnya? Membunuhnya adalah perintah dari guru besar. Aku hanya menjalankan perintah aja. Kau, dan seingatku, kau masih memiliki misi yang lain. Kau datang kemari seperti ini. Apakah nggak takut mengganggu proses misimu itu? Lebih baik cepatlah kembali. Kau membuat semua usaha yang aku lakukan menjadi sia-sia. Apakah dengan satu kalimat perintah dari guru besar, maka aku bisa mempercayaimu begitu aja? Meskipun adalah kakak adik seperguruan, aku tetap harus memberikan pelajaran kepadamu. Kau menyerangku seperti ini, apa nggak takut ketahuan oleh orang lain? Ternyata dia benar-benar serius. Billard belum mati. Apa yang kau katakan barusan? Belum mati. Lalu dia menghentikan serangannya. Belum mati? Kenapa bisa? Hampir aja aku mati diserang olehnya barusan. Hentikan omong kosongmu. Cepat, katakan yang sejujurnya. Billard yang aku bunuh itu bisa jadi hanyalah samarannya. Sampai detik ini pun aku belum menemukan mayatnya. Dan lagi pula, pelayannya bilang kalau dia udah melarikan diri keluar istana. Kau nggak sedang berbohong padaku kan? Apa aku masih bisa berbohong dalam kondisi seperti ini? Mengenai masalah ini, bahkan guru besar aja nggak berani aku beritahu. Jika Billard benar-benar belum mati, baiklah, kau akan kulepaskan untuk sementara waktu. Dia pun pergi. Cih, sudah dibuat berantakan seperti ini lalu pergi begitu aja. Pengawal, tolong segera bersihkan tempat ini. Kita kembali ke Billard dan juga jiwa naga yang masih di ruang bawah istana. Pengawal penjaga gerbang barusan dengan yang ada di depan kita ini kelihatannya jauh berbeda. Hanya seukuran orang normal pada umumnya. Tetapi aku rasa kita harus tetap waspada. Apakah pengawal besar tadi hanya pajangan aja? Lebih baik tetap berwaspada aja. Lalu Billard mengambil batunya. Hati-hati, apakah ini batu wuksin? Jika aku ambil batu wuksin itu, apakah dia tiba-tiba bisa bergerak? Lebih baik harus tetap berwaspada aja. Akhirnya ada di tanganku juga batu wuksin. Lalu tiba-tiba para penjaga itu bangun dan pergi bergegas menyerang Kuchensha. Tapi untungnya serangan pertama berhasil dihindari. Berani-beraninya masuk ke dalam ruangan terlarang ini. Astaga, tidak kusangka pengawal raksasa yang di depan bisa masuk secepat ini. Dan sekarang muncul di hadapanku. Misi kita telah tercapai. Tidak perlu bertarung dengannya. Pengawal itu menyerang lagi. Enyahlah! Rasakan transformasi dari kekuatan energi sejati ini. Kekuatan yang begitu luar biasa. Energi sejati yang ada di dalam tubuhku ini sepertinya nggak bisa bertahan lama lagi. Gawat, tempat ini akan segera roboh. Setelah batu wuksin itu diambil, tempat ini udah nggak ada lagi penahannya. Oleh karenanya kita harus segera keluar dari sini. Naga kecil udah mau keluar. Naganya pun keluar. Guru, kau masuklah dulu ke ruang virtual. Pengawal penjaga pintu itu berhawayin, sedangkan naga kecil berhawayang, sifat yang begitu berlawanan. Meskipun gak bisa memusnahkan pengawal penjaga itu, tapi setidaknya bisa memperpanjang waktuku untuk melarikan diri dari tempat ini. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.